di suatu tempat bernama Aeternitas, itu ada sebuah kota. Ya, kayak kota biasa gitulah. Kota yang aman, sakinah, mawaddah, warohmah. Tamat. Kalah blok. Sampai suatu ketika muncullah para Soul Eater. Ya, Soul Eater ini tuh kayak sekumpulan iblis gitu, yang suka ngemakan jiwa manusia. Nah, munculnya para Soul Eater ini disebabkan gara-gara adanya pikiran jahat manusia. Jadi semisal tiap ada orang yang punya pikiran jahat gitu, langsung tuh muncul Soul Eater. Gitu. Kayaknya sih. Dan horornya, Soul Eater ini tuh nggak bisa dilihat sama manusia biasa. Jadi cuma orang-orang yang punya indera keenam gitulah yang bisa ngelihat mereka. Nah, akhirnya ya, buat ngatasin hal itu, umat manusia ini pun ngebikin organisasi Exorcist Association. Anjay. Jadi ini tuh sebuah organisasi di bawah naungan Eterna of Aeternitas. Ya, nggak tahu apa itu. Ya, intinya organisasi ini isinya itu sekumpulan orang-orang terpilih yang punya ilmu gaib gitu, yang punya tujuan buat ngebasmi para Soul Eater. Hadir. Ya, gampangannya ini tuh organisasi dukun gitulah. Jadi ya orang-orang kayak Pesulap Merah, Gus Samsudin gitu ada di Exorcist Association ini. Dan ya berkat adanya organisasi ini, umat manusia ini pun berhasil buat ngejaga kedamaian dari ancaman para Soul Eater. Anjay. Dan seiring berjalannya waktu, selama bertahun-tahun berlalu, Exorcist Association ini udah berkembang jadi lebih gede. Wes mereka ini udah ngebuka sampai 5 cabang di penjuru dunia. Dan tiap cabangnya ini punya pemimpin sama anggotanya masing-masing. Jadi ya tiap cabang dari Exorcist Association ini tuh bakal ngejaga wilayahnya mereka sendiri-sendiri gitulah. Nah, di Exorcist Association Kecamatan Wood City itu hiduplah Ki. Ya sebenarnya di ceritanya si Ki ini tuh masih misterius. Nggak tahu laki atau cewek, ya nggak tahu lah. Ini masih sebuah misteri. Ya gue bikin kayak gini dulu aja lah. Jadi ya ntar kalau semisal dia ini udah face reveal terus ternyata beda ya udah. Oke lanjut. Nah, si Ki ini tuh salah satu dari 3 peramal tergege yang ada di Exorcist Association, top global peramal. Anjay. Pasti kamu fans CKT. Anjas kok tahu, astaga ngerinya. Nah terus si Ki ini juga punya kekuatan buat berubah jadi naga gaib gitu. Ya ini tuh merupakan kekuatan dari turunan klannya. Nah si Ki ini punya seekor fans bocil garis keras yang namanya itu si Yuzong. Nah si Yuzong ini ngefans banget lah sama si Ki ini. Ya soalnya ya mereka ini berasal dari klan yang sama. Dan ngelihat kegigihannya si Ki ini, itu ngebikin si Yuzong ini punya cita-cita buat bisa jadi peramal Exorcist Association yang gege kayak si Ki ini. Cita-cita saya. Ya, ngelihat semangat gede dalam dirinya si Yuzong, akhirnya itu ngebikin si Ki ini pun mutusin buat ngangkat si Yuzong ini buat jadi murid privatnya. Jadi dia ini bakal ngajarin si Yuzong ini biar bisa jadi kayak dia. Tutor dek. Dan mereka ini pun latihan bareng-bareng tiap hari, pagi, siang, malam, senja. Dan berkat tutor dari si Ki ini, pas si Yuzong ini masih umur 7 tahun, dia ini udah berhasil buat ngebangkitin mata peramalnya. Plus dia ini bisa jadi naga kayak si Ki. Plus juga dia ini juga berhasil buat join ke Exorcist Association. Anjay. Dan wes mereka ini pun jadi duo OP di Exorcist Association. Mereka ini sering nyelesain misi bareng. Wes misi easy, extreme, wes libas semualah. Anjay. Nah, selama bertahun-tahun berlalu, hidupnya mereka ini ya oke-oke aja. Sampai seiring berjalannya waktu, nggak tahu kenapa ya, kadang-kadang si Yuzong ini sering ngeliat si Ki ini tuh selalu pergi menyendiri gitu, nggak tahu kemana. Ngenolep, Hikikomori. Ya si Yuzong ini mikirnya ya udah sih Wir, mungkin dia pengen punya waktu sendiri buat ritual. Ya si Yuzong ini ngemaklumin hal itu. Dan waktu pun berlalu. Nah, suatu ketika, pas Yuzong ini umur 18 tahun, seluruh klannya ini ngerayain ultahnya dia. Ya, soalnya emang ultahnya dia ini tuh bareng sama perayaan tahunan klannya. Jadi ya sekalian, klannya ini pun ngebikin party gede-gedean. Anjay. Nah, acaranya ini berjalan lancar. Sampai tiba-tiba muncullah para Soul Eater. Dan jumlahnya mereka ini nggak ngotak. Banyak, ngalang-ngalai konseran di Tahir. Dan ya wes, sepertinya ini pun langsung bubar, buyar, amburadul. Nah, ngelihat hal itu, si Ki ini pun langsung nge-WA Exorcist Association ini buat minta bantuan. Request backup. Nah, cuman mungkin gara-gara tempat klannya mereka ini ada di pedalaman ya. Jadinya, para exorcist yang dikirim ini agak kesusahan buat nyampe ke sana. Ya wes, nyasar lah. Belok kanan. Putar balik. Setelah 300 km, putar balik, belok kiri, masuk jurang.
Anjir, ini yang bener lewat mana sih? Nah, mengetahui hal itu, akhirnya ya Shiki ini pun nyuruh si Yuzong ini buat nyusul para eksorsis ini, buat ngarahin mereka, biar mereka ini bisa sampai ke tempat kliennya. Dan ya akhirnya OTW lah si Yuzong ini buat nyusul. Bang, lewat sini bang. Lah, tapi di mapnya udah kok gue orang sini sat. Dan si Yuzong ini pun berhasil ngekirim para eksorsis buat sampai ke tempat kliennya. Nah, cuman pas mereka ini sampai di sana, dia ini ngelihat hal yang mengerikan. Anggota klan peramal ini udah pada mokat semua. Dan Shiki ini berdiri di atas mayat anggota klannya, bareng sama para Soul Eater sambil ketawa gila kayak kesurupan gitu. Sensei. Ya, si Yuzong ini langsung lari nyamperin Shiki ini buat mastiin kalau dia ini masih gurunya apa bukan. Nah, tapi Shiki ini langsung ngebekem si Yuzong ini sampai ngebikin si Yuzong ini kenok. Aku butuh medkit. Nah, karena pukulannya Shiki ini itu ngebikin si Yuzong ini setengah sadar. Dan dalam setengah sadarnya itu dia ini ngedenger Shiki ini ngomong, pasti ngana banga dadang. Aku tidak sanggup menunggu lebih lama lagi, Yuzong. Suatu hari, kau akan melalui jalan yang sama denganku. Hiduplah dan bencilah aku. Temui aku saat kau lebih kuat dariku. Anjay. Dan si Yuzong ini pun pingsan. Nah, pas si Yuzong ini sadar, dia ini udah dirawat di markas Exorcist Association. Dia ini disuruh buat istirahat dulu, buat mulihin kesehatannya. Oh ya, dia ini juga dikabarin kalau semua anggota klannya ini udah pada mokat. Yang artinya ya, cuma dia ini satu-satunya keturunan klan peramal yang masih hidup. Ya sebenarnya masih ada Shiki sih, cuman kan nggak tahu. Dia ini kan kayaknya udah jadi jahat kan. Dan itu ngebikin Exorcist Association ini pun mutusin buat netapin Shiki ini sebagai pengkhianat besar. Dan dia ini bakal diburu hidup atau mati. Ya ngedenger hal itu ngebikin si Yuzong ini langsung depresi parah. Semua kilauan itu bukanlah emas. Dan ya, sejak kejadian itu, si Yuzong yang dulunya orang yang optimis dan percaya diri, sekarang dia ini berubah jadi pria yang suram dan gak punya senyuman. Tragedi itu ngebikin dirinya ini dipenuhi sama rasa kebencian. Dan sejak saat itu si Yuzong ini pun bertekad kalau dia ini bakal jadi lebih kuat. Dan dia ini bakal ngebalas dendam kematian anggota klannya dengan nyari dan ngalahin Shiki. Tamat.